Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Muharram menjadi salah satu bulan yang paling ditunggu oleh umat muslim. Apa saja keistimewaan dan keutamaan bulan Muharram? Yang pertama adalah bulan yang disucikan. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang disucikan bagi umat Islam, di mana pada bulan tersebut Allah mengharamkan bagi umat Islam untuk melakukan kezaliman atau perbuatan yang dilarang Allah, seperti membunuh atau berperang. Yang kedua adalah terjadi berbagai peristiwa penting dalam bulan tersebut. Muharram merupakan bulan di mana terjadinya penyelamatan Nabi Musa alaihi salam dan kaum Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun, di mana dalam peristiwa tersebut Fir'aun dan keluarganya mati tenggelam di Laut Merah. Yang kedua adalah hari di mana Allah menciptakan Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Hari di mana Allah menjadikan surga, hari di mana Allah menerima taubat Nabi Adam alaihi salam dan memasukkannya ke surga. Hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam, diselamatkan dari bahtera setelah bumi tenggelam selama 6 bulan, dan merupakan hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang sengaja digunakan untuk membakar dirinya oleh Raja Namrud. Hari di mana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Hari di mana Allah telah membebaskan Nabi Yusuf dari penjara. Hari di mana Allah memulihkan Nabi Ayub dari penyakit kulit yang dideritanya. Hari di mana Allah telah memulihkan penglihatan Nabi Yakub. Hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan setelah terkurung selama 40 hari 40 malam. Hari di mana Allah mengkaruniakan kerajaan yang besar bagi Nabi Sulaiman, dan hari di mana Allah menciptakan alam dan pertama kali menurunkan hujan. Begitulah keutamaan bulan Muharram, dan hal tersebut maka umat muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak amalan di bulan haram tersebut. Lalu apa saja amalan di bulan Muharram? Yang pertama adalah memperbanyak amal saleh. Mengingat akan besarnya pahala yang diberikan Allah dalam bulan Muharram melebihi bulan lainnya, hendaknya kita sebagai umat muslim lebih memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah di bulan Muharram, yakni dengan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah menjauhi maksiat. Bulan Muharram juga menjadi bulan untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah, sebab dosa yang diperbuat pada bulan haram akan lebih besar jika dibanding dengan dosa selain bulan haram. Yang ketiga adalah memperbanyak puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah puasa Asyura. Hari Asyura merupakan hari yang selalu dijaga keutamaannya oleh Rasulullah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah begitu menjaga keutamaannya satu hari di atas hari-hari lainnya melebihi hari ini dan bulan yang ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima adalah musahabah dan introspeksi diri. Muharram adalah musahabah dan juga introspeksi diri seiring dengan bertambahnya usia. Ini semua dilakukan sebagai bekal menuju perjalanan panjang di akhirat, yakni dengan memperbanyak amalan-amalan saleh. Yang keenam adalah taubat. Taubat merupakan kembali kepada Allah dari perkara yang Allah benci secara lahir dan batin, menuju ke perkara yang Allah senangi. Taubat memiliki arti menyesal dengan semua dosa yang sudah diperbuat pada masa lalu, dan kemudian meninggalkannya serta bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Dan taubat ini merupakan tugas yang berlangsung untuk seumur hidup. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim yang jatuh dalam dosa dan perbuatan maksiat untuk segera bertaubat. Yang ketujuh adalah puasa sunnah 11 Muharram. Puasalah hari Asyura dan jangan sama dengan model orang Yahudi. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazar. Yang kedelapan adalah tidak berbuat zalim. Allah berfirman, maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu. Quran Surat At-Taubah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kalian terhadap kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan adalah menyantuni anak yatim. Selain lebih memperbanyak puasa, bulan Muharram juga menjadi bulan yang disarankan untuk menyantuni anak yatim, sebab termasuk dalam pahala yang dianjurkan oleh Allah. Yang ke-10 adalah menjenguk orang sakit. Saat bulan Muharram juga disarankan untuk menjenguk dan menengok satu orang yang sedang sakit, sebab pahalanya seperti sudah menengok orang satu dunia. Setelah itu dilanjutkan dengan salat 4 rakaat, dan setiap rakaat sesudah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, sehingga akan diampuni dosanya selama 50 tahun. Yang ke-11 adalah bersedekah. Sedekah juga menjadi amalan di bulan Muharram, di mana seseorang yang melakukan sedekah pada bulan tersebut akan seperti sedekah selama setahun. Yang ke-12 adalah puasa hari ke-9. Selain itu, sangat dianjurkan juga untuk menambah puasa pada hari ke-9, seperti yang sudah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan manusia untuk berpuasa, para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Apabila datang tahun depan, insya Allah kami akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram." Berkata Abdullah bin Abbas, belum sempat tahun depan tersebut datang, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Yang ke-13, membaca doa tanggal 1 sampai 10 Muharram. Dianjurkan juga untuk membacakan doa setiap hari, yang dimulai pada tanggal 1 Muharram sampai dengan 10 Muharram. Ya Allah, tahun baru telah datang, aku meminta kebaikan dan berlindung dari keburukan. Maka jagalah aku dari godaan setan. Ya Allah, Engkau telah menjadikan setan sebagai musuhku yang tahu akan kelemahan-kelemahanku. Setan dapat melihat aku, namun aku tidak dapat melihatnya. Maka jadikanlah setan putus asa untuk menggodaku, dan janganlah Engkau jadikan ia penghalang ampunanmu. Engkau Zat yang Maha Penguasa. Demikian beberapa amalan yang bisa kita amalkan pada bulan Muharram. Semoga kita bisa mengamalkan agar bisa menambah pahala di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.